Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Kita sudah jalan-jalan melihat suasana Jakarta ya. Ternyata kita selama ini udah terperangkap di rumah, teman-teman yang masih WFH banyak di rumah ya. Lalu terkait dengan konveksi ini kan hulu dari industri pakaian sebenarnya. Dan selama ini Bank Kica di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga menerima order dari teman-teman pedagang di Tanah Abang, di Tamrin City ya. Nah, itu sekarang udah boleh dikatakan nggak ada lagi gitu. Nah ini juga menunjukkan bahwa teman-teman di Tanah Abang, di Tamrin City juga nggak bergerak gitu. Ya kan? Dulu kebetulan sistem yang Bank Kica jalankan itu adalah di samping di tempat sendiri juga ada di unit-unit yang ditaruh di kampung-kampung mereka gitu kan, sekitar Sukabumi, Purwakarta. Nah kita juga nggak bisa memberikan pekerjaan kepada mereka karena itu terkait dengan orderan teman-teman yang di Tanah Abang ya, Tamrin City. Jadi nggak usah pakai ahli ekonomi segala macam. Ini terus yang Bank Kica alami sendiri. Dan ini bukan hanya Bank Kica, Kica punya komunitas di setiap pertokoan itu ya. Semua berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah itu bukan berarti tidak punya semangat juang gitu. Semangat juang tetap ada gitu ya. Tetapi yang kita harapkan itu sentuhan-sentuhan. Kita nggak minta bantuan gitu ya. Misalnya saja gitu, nyangkut service charge ya kan. Bagaimana pemerintah misalnya bisa berkoordinasi dengan pengelola mall gitu ya. Pengelola mall tentu juga orang yang harus diperhitungkan jangan sampai bangkrut kan. Betul. Kalau subsidi langsung ke kami ini mungkin susah kan. Barangkali ya mungkin listrik mereka mengelola di diskon atau bagaimana gitu. Dan itu tentu influennya adalah ke kami pengusaha kecil ini. Gimana menurut lu? Ya itulah realita ya, sobat Kicau Jelata yang terjadi pada 8 bulan terakhir ini ya. Setelah kita dinyatakan masuk ke dalam masa pandemi, kemudian yang pasti bisnis ini harus dijalankan karena menyangkut banyak aspek banyak orang. Tapi kalau yang tadi ya Bang, ada dua hal yang kita lihat dari penjelasan Bang Kica tadi. Pertama mengenai hulunya sendiri ya, sudah terseok-seok karena dihantam juga dengan hulu yang datang dari luar atau impor ya, kain dari China. Kalau itu udah lama kita udah menghantam itu dari sisi konveksi ya, dari sisi pakaian menghantam dari China. Dan itu luar biasa mematikan industri kecil kita atau UMKM kita mati semua kan. Kemudian dari sisi delivery-nya atau pemasarannya, ya seharusnya sih juga kita harus mengikuti tren untuk beralih ke penjualan online. Penjualan online kita melihat sekarang ini yang paling gencar itu adalah kita beli apapun online ya. Kita mungkin teman-teman semua tahu lah merek-merek terkenal ya, ataupun toko-toko online terkenal. Nah ini juga akan sangat-sangat mematikan juga ke industri kecil, warung-warung kita atau mal-mal kita yang buka itu, karena itu luar biasa gencar juga pemasarannya gitu kan. Iya begini. Dia masih marketingnya, kita lihat aja di TV, di media TV segala macam, media online gencar sekali mereka, promosi ini, promosi itu, diskon ini, diskon itu. Nah ini kan akan menghantam, jadi dua kali kehantam, hulunya dihantam, di ujungnya juga dihantam. Nah gimana Pak? Ya begini, jadi sebenarnya bukannya Bank Kica enggak menyadari bahwa behaviornya konsumen milenial ini berubah gitu kan. Betul. Dan mayoritas mereka lah sebenarnya konsumen potensial saat ini ya. Bank Kica juga udah coba di online dan segala macam itu.
Jadi sebenarnya tidak saling menghabiskan sebenarnya. Ya. Jadi kan sebenarnya yang berubah itu kan behaviornya konsumen yang milenial ya. Ya. Sementara konsumen konvensional yang artinya yang baby boomer ini, mereka masih ada sesuatu kenikmatan tersendiri ya. Kalau berbelanja onsite gitu ya. Betul. Belanja ke toko segala macam. Bukan sekedar belanja itu bagian dari cara lain untuk memuaskan diri dan segala macam. Artinya bahwa ada sebahagian konsumen yang switching ke online, ke online shopping ya, penjualan berbasis platform ya kan. Tetapi tidak begitu menggerus ya untuk konsumen konvensional ya. Dan itu udah Bang Kica petakan. Kebetulan juga produk yang Bang Kica jual ini adalah pakaian yang untuk middle age ke atas ya, orang-orang yang baby boomer generation lah, gitu kan, generasi baby boomer gitu kan. Lalu yang kedua, tidak semanis yang kita bayangkan berjualan melalui platform online ini ya. Karena justru potongan atau margin yang diambil itu ya lebih banyak ke mereka kesedot ke mereka yang punya itu startupnya. Sampai pada satu ketika pernah Bang Kica itu karena ada batasan minimal seluruh penjualan itu ya tidak mampu menutupi batasan minimal gitu. Batasan minimal yang ditetapkan sehingga kita ketendang gitu. Kalau kita bertahan kita harus nyuntik. Kan lucu, kita punya produk kita taruh di toko mereka, toko maya mereka, lalu nggak mampu memenuhi omset yang ditentukan. Kita kalau mau bertahan kita bayar atau ya kita mengundurkan diri gitu. Jadi tidak semanis juga gitu. Ada yang bilang kalau gitu bikin jalur sendiri melalui Instagram, Facebook segala macam gitu kan. Nah itu juga nggak semudah yang dibayangkan. Jadi artinya bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut ya. Dan harus ada terobosan cerdas ya kan. Bagaimana supaya ekonomi kita bergerak kembali gitu ya. Dan bagi Bang Kica syarat utama itu adalah bagaimana memperbaiki daya beli konsumen gitu ya. Karena sebaik apapun produk kita ya, sebagus atau seinovatif apapun cara kita berjualan, kalau kantong konsumen kosong, tentu nggak ada artinya gitu ya. Nah, untuk makmurkan ya atau mengisi kantong-kantong konsumen ini, tentu kebijakan pemerintah lah yang paling cespleng ya untuk mengisinya gitu. Nah, kita ingin ada kebijakan-kebijakan yang ditelurkan yang kira-kira bisa membuat masyarakat mempunyai daya beli. Gimana tuh? Ya, itu kembali kepada harapan masyarakat, harapan jelata ini. Kita semua pasti berharap mari tolong pemerintah turun tangan gitu kan ya, untuk membenahi ini. Jadi sebagai ada contoh ini, contoh ya, adiknya Bang Kica itu anak muda produktif lah, dia bekerja ya, pemula dalam berumah tangga gitu ya. Lalu dia membeli rumah ya, sebagaimana layaknya ya orang baru berkeluarga ya kan. Tentu yang kebutuhan utama adalah perumahan gitu ya. Dan perumahan itu dibeli dengan kredit perbankan. Ya. Apa yang terjadi sekarang dalam keadaan ekonomi seperti ini ya? Cicilan yang dia tanggung semakin susah kehidupan, justru semakin naik. Gitu. Kenapa? Karena floating rate itu, floating rate ini gitu kan. Nah, dan ini bukan dialami oleh adik Bang Kica aja, oleh banyak kelompok anak muda ya, muda produktif yang masih mencicil rumah gitu, dan ini jadi problem gitu. Nah, mestinya sentuhan kebijakan kan bisa ke sana gitu. Bagaimana supaya perbankan yang menyalurkan ya kan kredit perumahan
modalnya bunganya ya kan disubsidi ya kan, yang influennya pasti ke mereka angkatan muda ini gitu. Katakanlah dia punya income kita anggap 10 ya. Lalu 4 udah kesedot untuk cicilan rumah, dan yang 6 ini itu untuk kebutuhan harian mereka gitu ya. Pendidikan, biaya makanan ya segala macam gitu. Sekarang yang 4 dengan floating rate ini naik jadi 4,5, jadi 5, bahkan jadi 6 ya. Artinya apa? Uang yang bisa dia konsumsi untuk selain dari rumah ini kan menurun. Ya kan? Nah, itulah yang berimplikasi terhadap kurangnya pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan dan segala macam gitu. Jadi pilihan kebijakan untuk menyuntik atau mensubsidi bunga yang terkait dengan pembiayaan perumahan, iya kan? Itu akan berimplikasi luas gitu. Baru satu sektor saja. Gitu. Tentu kita mengharapkanlah pemerintah ini tangan ya. Tapi kalau di awal-awal pandemi kemarin itu kan sudah ada kebijakannya. Cuma himbauan aja kali ya, bukan kebijakan. Kebijakan pasti ada ada realitasnya seperti apa. Ini menghimbau kepada perbankan untuk menyetop dulu tagihan atau sebagainya. Ya nggak bisa. Tapi kan itu ada perbankan itu real, bukan gitu lembaga sosial. Ya gitu dia ya kan. Ya kan bank kita yang di awal pandemi kan. Betul, yang kredit motor ya segala macam. Tetap aja motor, ojek jangan khawatir gitu kan. Tetap aja motor dicari khawatir ya kan, atau oleh perusahaan leasing ya kan. Nah, ini kembali kita mengharapkan pemerintah ya adalah kebijakan realnya lah untuk mengangkat daya beli masyarakat ini supaya ekonomi ini mulai bergerak kembali kan. Bukan menyuntik mereka dengan uang, tetapi mencari simpul-simpul yang influennya masif, di mana semua orang bisa menikmati. Salah satunya itu ya kan, bagaimana bunga perbankan untuk kepentingan perumahan ini bisa disubsidi sehingga cicilan yang dibayar oleh para teman-teman milenial muda yang masih baru awal melangkah bisa berkurang gitu kan, bisa ringan gitu kan. Oke. Jadi kembali lagi untuk menghidupkan perekonomian ini supaya tidak terlalu lama berlarut ya. Kemarin kan ada dilema juga pemerintah mau restart ekonomi dulu atau kesehatan dulu kan gitu. Akhirnya diputuskan kesehatan. Nah, tentu saja berbarengan dengan itu ekonomi ini harus di restart mulai dari mana ya, pasti dari keluarga. Ekonomi keluarga dulu yang di restart kan gitu kan. Karena begitu banyak yang sudah korban PHK. Nah, kita mengharapkan restart ekonomi ini dibantu lah oleh pemerintah gitu kan. Iya Bang, betul. Dan itu bukan membantu sebenarnya, memenuhi kewajiban. Kadang-kadang kan kita terlalu menghaluskan bahasa, tetapi di balik penghalusan itu kita lupa akan tanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya, katakanlah yang kemarin dikorupsi itulah, katakanlah itu bantuan presiden, bantuan sosial, tidak ada. Itu adalah alokasi uang yang didapat dari pajak yang dipungut dari rakyat, ya kan, dari konsesi yang diperoleh entah dalam bentuk royalti apa segala macam, dari hutang yang ditutup dengan pihak ketiga atas nama rakyat, ya kan, dan mereka melakukan juga dengan otoritas yang diberikan rakyat, lalu dikatakan bantuan gitu. Jangan. Jadi sebenarnya jangan ada penghalusan bahasa yang akhirnya membuat rakyat tuh inferior. Karena inferior dipengaruhi oleh bahasa seperti itu, kita nggak berani menyatakan kebenaran. Makin tertekan rakyat ini, makin nggak berani mengungkapkan sesuatu ya. Ini bantuan pemerintah. Enggak, itu kewajiban pemerintah. Itu jelas perintah konstitusi. Karena begitu bahasa bantuan dikemas bahasa bantuan, kita seperti orang yang menengadahkan tangan, padahal kita yang memberi mereka otoritas, ya kan? Padahal perintah konstitusi bahwa memakmurkan rakyat, distribusi keadilan sosial bagian dari kewajiban mereka. Dan
uang itu adalah uang rakyat. Uang rakyat. Semua dipungut dari rakyat. Iya. Ya walaupun ada merasa yang punya perusahaan. Boleh dibilang itu bantuan. Kalau mereka patungan dengan gaji mereka atau uang pribadi mereka yang diambil dari kantong mereka sendiri, entah itu dijual harta benda milik mereka sendiri, dia boleh bilang bahwa ini bantuanku. Bantuanku bukan pemerintah. Dia nggak bisa mengatasnamakan pemerintah. Bantuan personalku. Ya, atau dari perusahaan ya mengeluarkan. Atau dari perusahaan semacam. Tapi itu pun ada CSR juga kan. Karena corporate social responsibility corporate social responsibility juga CSR harus dikeluarkan juga karena perusahaan sudah melakukan suatu atau perusahaan lingkungan atau apapun namanya sehingga CSR juga dikeluarkan atau memang kalau bagian dari laba murni perusahaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk benar-benar ini bantuan di luar CSR ya boleh lah kan itu dianggap bantuan tapi itu kan nggak pernah terjadi Bang. Ini enggak masuk Bang Gica. Kadang-kadang ada mencuci otak dengan cara-cara penghalusan bahasa. Kan? Coba sekarang apapun yang dilakukan oleh pemerintah seolah itu bantuan. Jadi kita merasa orang yang menadahkan tangan mengharap supaya mereka membantu. Padahal itu bukan bantuan, itu kewajiban. Justru kita dudukkan dia sebagai pemerintah, baik di kabupaten kota maupun provinsi atau di pusat, itu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Betul. Ya kan? Yang diperintahkan konstitusi, tidak ada kata bantuan di undang-undang. Yang ada itu kewajiban. Jadi kembali lagi bahwa masyarakat ini janganlah dikasih lagi bantuan dalam arti yang tadi itu bantuan sosial sehingga bermental inferior jadi seolah nggak berdaya. Bagaimana kalau sebaiknya kita ajarkan para jelata kita ini menjadi tangan di atas, jadi bukan tangan di bawah, jadi tangan di atas yang memberi gitu kan. Sedangkan bapak kita aja yang beri uang jajan ke kita nggak pernah bilang bantuan. Nggak pernah bilang bantuan. Padahal itu nyata-nyata bantuan dari keringat dia kan. Jadi kembali lagi pemerintah jangan lagi bicara bantuan karena bantuan ini persoalannya juga nggak sedikit Bang. Banyak sekali persoalan dari bantuan ini kan. Ada yang menggerogotinya gitu ya. Jadi ada kan gini mindsetnya kan gini karena di tas Mugi Bag ditulis di sana bantuan sehingga yang menerima kita dibantu, nama dibantu harus terima kasih terima gitu aja kan? lah. Tapi kalau ditulis di sana itu adalah kewajiban, ya kan hak mereka akan tuntut. Iya kan? Kalau 300.000 kenapa ini nilainya 200, ya kan? Tapi karena yang bantuan ya namanya itu semacam ya itulah bahasa mempengaruhi confident, ya kan? Kalau sering-sering kita dibilang penerima bantuan, maka kita akan bermental inferior. Ya kan? Inferior, mental penggemis. Dan selalu jadi pengemis. Makin berharap dibantu. Sementara bantuan sendiri belum tentu juga tepat sasarannya kan? Sasarannya hanya sebuah daftar. Ya kadang-kadang daftar ini juga belum tentu valid gitu kan? Masalahnya banyak sekali. Banyak banget. Jadi karena kita nggak punya yang namanya itu database sosial yang akurat ya. Oke, jadi sebaiknya bantuan-bantuan ini ditiadakan saja. Tapi berbagi sesuatu yang memang merupakan haknya rakyat. Dan itu merupakan kewajiban dari negara untuk menyantuni rakyatnya, gitu kan? Sobat Kicau Jelata, itu tadi omongan yang nggak jelas, ngalor ngidul. Jadi jangan dianggap, ya kan? Dan yang penting selalu ingat 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, mengatur jarak, dan mengatur jarak. Hindari kerumunan.
Tambahan. Dan tetap Bang Kica nggak lupa bahwa ini ada disclaimer nih, Bang Kica dan Bung Jela tidak menggunakan masker karena kami baru rapid test dan alhamdulillah non reaktif. Tetapi begitu kami keluar dari kendaraan, kami akan menggunakan masker. Tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.